Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Al-Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halal dan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini tentu masih melanjutkan dari pembahasan kitab hadis Bulughul Maram. Kita masih membahas tentang Kitabul Janaiz pada hadis yang ke-45, hadis riwayat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, al-hidu lilahdan, nanti kalau saya mati maka al-hidu buat saya lahdan yang lahat, wansibu dan nanti tegakkan alaya tentu di atas kuburan saya itu alabin itu kalau sekarang itu mungkin tanah yang dikeraskan yang membuat kuburan itu tidak runtuh ke dalam. Nanti kita jelaskan. Nusban untuk sekedar supaya tidak runtuh. Kama sunnah sebagaimana sunnah dibuat bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian yang lalu saya sudah menjelaskan panjang lebar
sejarah hidup sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat utama Rasulullah yang dulu di awal keislamannya diuji oleh ibunya sendiri. Dia terkenal di Mekah sebagai pemuda yang abar di bumi, yang paling hormat, yang paling sayang, yang paling mencintai seorang ibu. Sa'ad bin Abi Waqqas memilih untuk ikut dan masuk ke dalam agama Islam. Ini beliau termasuk sabiqunal awwal. Ada yang mengatakan secara umum beliau adalah orang yang ketujuh memeluk ajaran agama Islam. Maka orang Quraisy Mekah menggunakan ibu dari sahabat bin Abi Waqqas untuk memurtadkan beliau dengan cara ibunya itu, kalau bahasa sekarang, mogok makan, mogok minum, berjemur di bawah terik matahari yang panas di depan Ka'bah. Dia katakan, wahai anakku, kalau engkau tidak tinggalkan agamanya Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang kita, maka saya tidak akan makan, saya tidak akan minum, saya tidak akan berteduh ke dalam rumah sampai saya mati. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ibu, jangan tanya kecintaan saya kepadamu. Saya adalah anak yang paling mencintai ibunya. Tetapi kalau harus dipertentangkan antara cinta kepada ibu dengan cinta kepada Rasulullah, maka saya memilih untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak, ini sekedar mengingatkan kembali bahwa orang-orang yang dahulu itu bisa tegak dalam agama, bisa kokoh dalam beragama, itu karena dibangun dengan kecintaan yang tulus kepada agama. Ini penting sekali, karena boleh jadi kita ini mengerti tentang agama, kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, kita paham mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi godaan yang haram itu, godaan yang batil itu terlalu kuat menggempur kita, mengalahkan kecintaan kita kepada yang halal dan kepada yang hak. Saya mau ingatkan untuk diri saya dan kita semua bahwa orang itu sehebat apapun, sebagus apapun orang tadi, bahkan berguru kepada guru yang terbaik sekalipun, kalau kemudian cintanya kepada agama, cintanya kepada sosok mantan misalnya Rasulullah, contohnya cintanya kepada Tuhan yang memberikan hidup dan kehidupan kepada dia, yaitu Allah. Kalau cintanya itu kemudian digempur oleh sesuatu yang apa ini? Yang berbeda dengan itu. Kalau dia tidak punya pegangan yang kuat, dia tidak punya istiqomah yang baik, dia pasti akan luntur. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu membuktikan. Makanya kemudian ayat Al-Quran itu dikatakan turun, wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu jahadaka, berjihad, bersusah payah untuk mengajarkan dan mengajak engkau anaknya, antusyrika bima laisa laka bihi ilmun, untuk menjerumuskan kepada kemusyrikan orang tuanya, ya, yang ngajak musyrik, maka kata Quran, ya jangan ikuti, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini dibuktikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak-bapak, saya teringat dengan kisah yang menarik di dalam Musnad Imam Ahmad. Ini cinta sama agama, cinta sama masjid,
cinta sama pengajian, cinta kepada hadis, cinta kepada tafsir, cinta kepada yang baik-baik, itu harus dijaga. Karena dengan cara itulah, itu adalah satu-satunya cara yang mampu melindungi kita dari godaan apapun. Saya teringat dengan cerita di dalam Musnad Imam Ahmad, kejadian setelah perang Hunain. Ketika perang Hunain itu selesai, perang Hunain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rezeki yang begitu banyak. Dulu orang Islam itu fuqara, masakin. Nabi juga tidak punya harta yang begitu banyak. Tetapi hari itu pasca perang Hunain itu Rasulullah itu punya harta yang luar biasa banyak. Itu dalam riwayat, untanya saja ada 30.000. Belum lagi sapi, kambing, emas, permata. Itu begitu banyak di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah berkumpul di satu tempat yang namanya Ji'ronah atau Ja'ronah. Ini orang yang pernah umroh, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa umroh kembali ke Mekah, ke tanah suci. Kalau orang itu biasanya sudah ada di Mekah, kemudian mau umroh lagi, maka ada yang mengambil miqat itu di mana itu? Di Ji'ronah. Di Ji'ronah itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Tentu sahabat Nabi itu banyak. Ada yang kaum Ansar, ada yang kaum Muhajirin. Maka unik bapak-bapak, hari itu Rasulullah itu memberikan harta begitu banyak kepada orang Quraisy dan kabilah Arab di sekitar Mekah yang baru masuk Islam atau orang-orang kafir yang diharapkan masuk Islam kalau dikasih harta. Ini penyakit lama sebetulnya, ya. Karena ada orang yang datang murutan kalau ada nasi kebulinya. Nah, dia nanya dulu nanti malam di masjid murut apa? Kayaknya aku Anda datang, ya. Wah, kalau tahu masjid itu masak yang enak, dia datang. Enggak apa-apa. Ada orang yang untuk berbuat baik itu harus didorong dengan yang namanya sesuatu yang bersifat duniawi. Itu dahulu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagian zakat, perlu Bapak tahu, ada yang namanya mu'allafah qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum itu tidak semuanya orang Islam. Ada orang yang dia ini tidak Islam, tapi kalau dikasih duit, dia nanti tidak jahat sama orang Islam. Itu namanya ta'liful qulub. Maka di Ji'ronah itu Rasulullah kasih sama orang-orang yang baru masuk Islam, yang mungkin perjuangannya itu boleh dikatakan tidak ada, tapi dikasihnya itu dengan sesuatu yang luar biasa. Ada yang dapat 100 unta kayak Aqra bin Habis. Di 100 unta sekarang itu kan 100 Fortuner, 100 Avanza, satu orang. Belum dikasih uang, dikasih macam-macam sama Rasulullah. Al-Ansor, pendukung setia Rasulullah itu nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih apa? Apa orang beriman itu pasti ikhlas, jujur? Ya. Ansor juga tergoda dengan putusan Rasulullah hari itu. Maka mereka itu ngomongin Nabi di belakang kasar. Ngomongin Nabi, ngomongnya itu kasar, bapak-bapak. Kata mereka, Nabi ya di Ji'ronah dekat Mekah, ya balik lagi sama turu-turunya, balik lagi sama keluarganya, balik lagi sama keluarganya, sama bangsanya. Sudah dekat sama Mekah, ya Quraisy yang diingat. Kata siapa ini? Kata orang Ansar. Kata mereka, iya ya, itu dikasih 100 unta, itu dikasih 1000 kambing, ini dikasih duit. Kita nggak dikasih apa-apa. Kok Nabi gitu ya, giliran seneng yang diingat orang Mekah, giliran dulu susah larinya ke kota Madinah. Manusiawi. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Ada orang ikut membesarkan masjid ini, luar biasa. Begitu besar masjid, namanya nggak disebut-sebut, Pak. Kira-kira sakit hati nggak itu? Sakit hati. Ngajar tahun-tahun, tahu-tahu datang guru baru ditinggal. Itu rasanya luar biasa sakitnya. Dan itu manusiawi. Semua orang, tidak ada yang tidak cinta kepada sesuatu yang mendatangkan pengaruh dalam hidup
Ngomong, khawatir nih pemimpin Ansor. Namanya Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini melihat ada begitu kekecewaan pada hati kaum Ansor. Melihat pembagian harta yang mereka rasakan kok hanya mengingat kaum Muhajirin. Muhajirinnya pun tidak semuanya. Itu Abu Sufyan dapat waktu itu, Pak. Ya, itu luar biasa dikasih ya, Pak. Nabi, semua orang dikasih. Sementara Ansor itu belas tidak dikasih. Bukan berarti misalnya orang Mekah dapat 100, Ansornya dapat 10 per orang, enggak. Yang Ansor itu 0, tidak dikasih sama Rasulullah. Maka Sa'ad bin Ubadah itu melihat ada begitu banyak kekecewaan dan kegelisahan di hati keluarganya, di hati teman-temannya, kaum Ansor yang dahulu selalu setia dengan siapa ini? Rasulullah. Maka Sa'ad bin Ubadah itu memberanikan diri berbicara kepada Rasulullah. Ini penting. Orang itu lebih bagus terang-terangan daripada ngomong di belakang. Itu menjadi dosa jariah yang mungkin tidak terampuni kalau begitu banyak orang yang menjadi menggunjing karena sebab omongan bapak di belakang. Hati-hati dengan menggunjing. Sa'ad bin Ubadah itu kasihan dengan kaum Ansor. Kata Sa'ad, ini bahaya. Kalau nanti pulang ke Madinah ngomong begini terus, kan dosa, Pak. Ngomongin guru aja tidak bagus, apalagi gurunya adalah siapa? Rasulullah. Maka Sa'ad bin Ubadah ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat-sahabat saya itu sedih. Kata Nabi, sedih kenapa Sa'ad bin Ubadah? Ya gimana gak sedih ya Rasulullah. Begitu selesai mau pulang ke Madinah, mereka tentu berharap pulang bawa berkat gitu. Ini berkatnya diambil orang Mekah semua dan kabilah Arab yang tidak begitu banyak berjuang untukmu ya Rasulullah. Bahkan pedang kami itu pernah berdarah-darah membunuh mereka yang memerangimu ya Rasulullah. Kan bahasa orang gampangnya, yang tahlilan kita yang bungkus berkat, yang dah ikut tahlil itu kan sakit hati kan? Ya, Bapak tahlilan misalnya baca tahlil 1000 kali, ya kan? Begitu pembagian berkat kurang, yang dapat yang belakangan yang dah ikut tahlil itu rasanya kurang kan pasti ngomong, ya Allah gua yang tahlil, yang bungkus berkat siapa ini? Orang-orang itu aja. Maka kata Nabi, bagaimana saat ia kecewa ya Rasulullah? Pembagian itu rasanya tidak bijaksana dan tidak adil. Kata siapa ini? Sa'ad. Nabi nanya, wa madza taqulu ya Sa'ad? Kalau menurutmu sendiri bagaimana? Sa'ad jujur. Innama ana ya Rasulullah. Saya ini hanya seorang saja min qaumi. Ya sama dengan kaum saya Ansor. Ya kecewa juga ya Rasulullah. Anak buah saya kok tidak diperhatikan sama siapa ini? Rasulullah. Ya, ini gempuran dunia begitu kuat kepada Ansor. Ini Ansor sahabat Nabi, bukan Muhammad Faiz. Ini adalah orang yang siap mati bela Nabi, yang rumahnya dulu dibuka untuk Rasulullah, yang hartanya dibagi bersama karena kecintaannya kepada siapa ini? Rasulullah. Tapi orang yang hebat kayak begitu, muridnya Rasulullah, ketika gempuran dunia begitu hebat, ya kemewahan dan kemegahan itu ada di hadapan mereka, hati mereka, naluri mereka sebagai manusia yang zuyyina linnasi hubbus syahwat, ya pasti mencintai syahwat. Semua orang, tidak ada orang yang tidak suka uang, tidak ada orang yang tidak ingin punya rumah, tidak ada orang yang tidak ingin punya kendaraan. Semua orang punya dan itu wajar selama dicari dengan cara yang benar. Ansor begitu. Maka kata Rasulullah, wa madza taqulu ya Sa'ad? Kamu sayyidul Ansor, pemimpin Khazraj dan Aus dan Khazraj. Madza taqul? Apa pendapat? Ya sama Rasulullah. Saya akan juga kaum Ansor. Saya akan berjuang dengan engkau semenjak dulu Bai'atul Aqabah. Saya datang ke Mekah membawa orang-orang untuk mengikat setia sebelum engkau hijrah dan orang-orang itu pindah ke Madinah. Ya sama Nabi. Rasanya kata orang Jawa itu melongsong. Melongsong itu kayak bapak punya anak 3, yang 2 dikasih, yang 1 enggak. Itu rasanya kayak apa Pak? Yang 1 dibeliin baju, yang 1 enggak. Yang 1 diajak makan, yang 1 enggak. Yang 1 dikasih duit, yang 1 enggak. Kan oh, ini anak emas, ini anak tiri. Kan begitu rasanya. Itu yang terjadi di Yaman. Rasulullah seperti itu, membaginya seperti itu. Maka kata setelah mendengar
penjelasan saat itu Rasulullah ini bilang, ya sudah saat kalau gitu kumpulkan semua orang, dikumpulkan di tanah ini lapang. Lihat, Rasulullah itu adalah manusia yang dengan akhlak yang luar biasa. Rasulullah itu adalah manusia yang menyampaikan dakwah itu dari dalam lubuk hati, dan dia tidak ingin menguasai orang secara jasmani, tetapi Rasul juga ingin menguasai hatinya. Bagaimana orang itu bukan takut kepada Nabi, tapi mencintai Nabi itu bukan karena ketakutan dan sekedar wibawa Nabi, tapi mereka mencintai Nabi itu karena mereka tahu bahwa Rasulullah itu adalah yang terbaik dalam mencintai mereka. Sekalipun terlihat di Jirona, Nabi itu tidak memberikan bagian yang adil kepada Ansor. Dikumpulin sama Nabi. Nabi ngomong begini, Nabi mau bilang begini, kita ini kalau mau adu dalil, masing-masing juga punya dalil. Saya tidak salah Ansor, nanti Nabi bilang, kalian juga tidak salah. Tetapi saya punya alasan yang lebih daripada apa yang kamu. Tapi seandainya kamu protes kepada saya juga nggak marah kok, kata Nabi. Apa yang saya lakukan di Jironah itu tentu mengecewakan kalian karena kalian melihat sisi dunia. Apa kata? Begitu kumpul, kata Nabi, maqalatun balaghatni ankum. Saya dengar omongan kalian di WhatsApp grup Ansor, gitu kan? Di WhatsApp grupnya Ansor. Saya dengar ini di Twitter ini. Saya dibully, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada cerita Khawarij yang lebih tidak beretika. Ini Ansor yang beretika. Ada orang yang tidak beretika. Ketika melihat Nabi ngasih 100 ekor unta, Dzulhuwaisirah At-Tamimi itu bilang, "Iqdil ya Muhammad." Kalau bagi-bagi yang adil. Itu nanti yang jadi Khawarij, itu orang suka mengkafir-kafirkan orang. Nanti kapan-kapan kita cerita yang sisi itu, ya, orang yang kemudian disindir, kata Nabi, saya berkhianat, saya nggak jujur, saya ini manusia yang paling dipercaya oleh Ahlus Sama. Allah itu percaya sama saya, masa kamu nggak percaya sama saya? Itu nanti ceritanya. Tapi yang baik-baik dulu yang kita ceritakan. Kata Nabi sama Ansor, maqalatun balaghatni ankum. Saya dengar nih omongan-omongan kalian di luar nih tentang apa ini? Tentang kejadian soal bagi-bagi apa ini? Harta. Saya potong hadisnya, singkatnya kata Nabi, tolong kalian ya ma'syaral Ansor, ajibuni, jawab saya. Bukankah kalian dulu ada dalam kesesatan? Ya, ada dalam kesesatan. Kalian dulu sesat, saya datang, saya membawa hidayah. Kata siapa ini? Kata Rasul. Kalian masih ingat nggak? Tanya sama Amr bin Jamuh, kata Nabi. Dulu kan ketika mendengar adanya Islam, Amr bin Jamuh ini sahabat Nabi yang mati syahid nantinya ini, itu nggak langsung mau masuk Islam. Dia kan di Madinah, dengar ada Nabi di mana ini? Di Mekah. Amr bin Jamuh itu masuk Islamnya itu menarik. Karena kata dia, saya tidak mungkin meninggalkan agama Arab yang di Madinah ini sampai saya mau bertanya dulu kepada Tuhan saya, mau istikharah. Tuhannya apa? Ya berhala. Begitu diistikharah jatuh berhalanya, Pak. Patah. Maka anaknya bilang, Pak, itu patah. Jadi kita perbaiki dulu. Berarti urusan kita pending. Ya pending. Kan Tuhannya copot. Kata siapa ini? Kata singkat cerita. Masa yang kayak gitu jadi apa ini? Nanti Amr bin Jamuh itu masuk Islam. Tapi kata Nabi, alam atikum dulalan. Bukankah dulu kalian dulal sesat banget? Saya datang kalian dapat hidayah. Bukankah kalian dulu perang antar saudara, antara Aus dengan Khazraj? Fa'allafallahu qulubakum. Allah yang apa ini? Yang menyatukan hati kalian di bawah kepemimpinan saya, sehingga Aus dengan Khazraj yang nanti jadi Ansor ini bisa hidup dengan apa ini? Damai. Kata Nabi begitu. Kata Nabi, bukankah ekonomi kalian juga dulu rusak? Begitu saya jadi presiden di Madinah, kan saya perbaiki sendi-sendi keekonomian kalian, sehingga kalian hidup dengan apa ini? Sejahtera. Ansor itu, kata Nabi, ajibuni, jawab. Ya ditanya Nabi begitu, nggak ada yang berani jujur, Pak. Kata, bala ya Rasulullah, walillahi wali rasulihil mannu wal fadlu. Ya betul Nabi, memang semua itu datangnya dari Allah dan dari engkau. Ini kan sama kayak saya bilang sama bapak-bapak, saya ini ustadz yang bener nggak? Nanya di masjid. Ya bapak-bapak pasti
bener. Mau bilang nggak bener, nggak enak di depan orangnya. Kata Nabi, Ansor, ingat kan, dulu kalian sesat, saya kasih hidayah. Dulu kalian perang saudara, saya persatukan. Dulu ekonomi kalian susah, saya kasih harta kekayaan juga sebelum ini. Kan begitu kan? Jawab Ansor, bala ya Rasulullah. Iya. Nabi teriak lagi, ya maksarul Ansor ajibuni, ayo jawab. Kata Nabi, jawaban tadi itu nggak jujur. Jawaban tadi itu basa-basi depan saya. Ayo jawab. Kata Ansor, bimanu jibuka ya Rasulullah. Harus dengan apa kami menjawab? Memang itu kenyataan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lausitum, kalau kamu mau, kamu merasa enak saja, nggak usah merasa tidak enak dengan saya. Lakuntum, kalian sebetulnya berani kok ngomong. Fasdaqtum wa sudiktum, dan omongan kalian itu sodaktum jujur, wasudiktum, dan juga kalian akan dianggap jujur oleh orang lain. Kalian benar dan dibenarkan oleh orang lain. Apa yang seharusnya kamu ngomong? Kalau saya ngomong, kata Nabi, bukankah kalian sesat, saya kasih hidayah? Bukankah kalian perang saudara, saya persatukan? Bukankah kehidupan kalian susah, kemudian saat saya memimpin Madinah, saya jadikan kalian senang? Ansor bisa juga membalas, ya Rasulullah, alam takun tori dan fa'awakum, bukankah engkau dulu diusir dari Mekah dan tidak punya rumah? Fa'awakum, siapa yang ngasih engkau rumah, ya Rasulullah? Abu Ayyub al-Ansori, itu orang Ansor. Kalau Ansor mau ngomong gitu, kata Nabi, alam takun mahbulan, bukankah engkau dihina di Mekah? Fanasornakum, kami yang menolong di medan Badar. Itu Nabi ngajarin. Seolah-olah Nabi bilang, ya semua itu punya pembenaran. Nggak selamanya apa yang saya putuskan itu bisa memuaskan semua apa ini orang. Lausyitum lakultum falasodaktum walasudiktum. Falasodaktum wasudiktum, kata Ustaz Imam Ahmad. Kalau kamu ngomong, kamu benar kok, nggak salah, nggak hina. Wasudiktum, dan sejarah akan membenarkan kamu. Kamu tinggal ngomong saja sama saya, betul Nabi, engkau yang ngasih hidayah, engkau yang mempersatukan kami, tapi jangan lupa ya Rasul, engkau dulu tuh dikejar-kejar sama orang kafir, kami yang menyelamatkan. Engkau tidak punya apa-apa, kami yang memberi. Engkau tidak punya rumah, Abu Ayyub yang kasih. Engkau tidak pernah punya masjid untuk berdakwah, kami yang bangun. Kata siapa ini? Ansor. Ansor dengar kayak gitu, itu puas hati, lihat Pak. Nabi nggak tanya dengan perkataan Nabi yang pertama, kamu nggak ngaca, wong saya yang kasih hidayah. Nabi nggak cuma itu. Kata Nabi, saya mengerti juga kok perasaanmu di Jironah ini. Kamu kan bilang ya Nabi, dulu diusir, larinya ke kami. Nggak punya rumah, ke kami. Nggak punya tentara di Badar, ke kami. Uhud, ke kami. Sondak, ke kami. Tapi begitu Hunain Jironah, kok kejadiannya kayak gini? Apa kata Rasulullah? Ya maksal Ansor, coba pikirkan baik-baik, mana yang mau kamu pilih? Apakah kamu kesal dan benci kepada saya? Fi'atin minat dunia, hanya karena kepingan harta dunia? Ya betul Pak, 30.000 unta itu banyak. Kalau Bapak dikasih mobil Toyota 30.000 biji, itu banyak. Tapi kalau dibandingkan pahala yang Allah janjikan di dalam surga, maka itu tidak ada apa-apanya. Maka Nabi bilang begini, ini menggugah sekali. Ini perlu untuk kita jadikan lentera dalam hidup kita yang hari-hari ini. Materi duniawi itu begitu lekat dalam pandangan kita. Harta itu menjadi seolah-olah hanya dengan itu saya bisa menjadi baik dan saya bisa hidup bahagia. Itu Nabi bilang begitu. Kata Nabi, ya ma'syarul Ansor, apa hanya karena sekeping dunia, ribuan ekor unta, ribuan ekor sapi, ribuan ekor kambing, jutaan kalau sekarang, jutaan atau miliaran rupiah yang saya berikan kepada kaum yang lemah imannya. Imannya hanya bisa kuat kalau disandarkan dengan kehidupan dunia. Apakah kalian kemudian memikirkan itu dan lupa bahwa nanti mereka pulang dengan emasnya? Wa tarji'una antum bi Rasulillah, sementara engkau akan pulang ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak, itu namanya beragama. Itu namanya bahwa dalam hidup itu
harus ada pembanding. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sukses. Ini ibu, ini perempuan yang melahirkan, yang dia cintai. Tapi dia tidak lupa bahwa jasa seorang ibu itu besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan jasa Rasulullah, maka jasa manusia sehebat apapun itu tidak bisa disamakan dengan itu. Ansor mendengar itu, bala sudah cukup Rasulullah. Robina, kami rela. Kisman, dengan cara engkau membagi. Wahadzam, dan bagian yang kau bagikan itu cukup melegakan kami. Bagaimana kami tidak lega, kata siapa ini? Ansor. Mereka pulang membawa emas, sementara kami pulang membawa Rasulullah ke kota Madinah. Mereka pulang ke Mekah dengan begitu banyak harta, tapi kami pulang ke Madinah dengan membawa Rasulullah. Mana yang kamu pilih? Kamu pulang bawa harta tapi tidak bawa harta, atau kamu tidak bawa apa-apa tapi kamu membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini bapak-bapak yang dikatakan dalam setiap cerita itu adalah terang. Dia jauh lebih mampu menekan ke dalam hati sebagai hidayah daripada begitu banyak ayat atau hadis yang terbaca tanpa makna. Ini saya sengaja saya ceritakan bukan untuk bapak-bapak, tapi untuk diri saya dan untuk kita semua, bahwa manusia sebaik apapun, kalau dia melupakan Rasulullah, dia melupakan ajaran agamanya, dia melupakan Allah yang qasamal arzaqa walam yansadan. Allah itu bagi-bagi rezeki. Sering kita bilang, ya Allah, Allah kok lupa sama saya, kok yang dikasih kaya itu, kok yang dikasih itu. Enggak begitu bapak-bapak. Ada orang yang Allah berikan rezeki berupa kekayaan, tapi ada banyak orang yang Allah jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Dalam kemiskinannya dia merasa puas, dalam sakitnya dia merasa sehat. Saya dulu ingat bapak-bapak, guru saya itu Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli hadis yang di Mesir itu, sakit menjelang beliau wafat. Beliau itu sakit menjelang wafat. Maka murid-muridnya itu tentu datang mendoakan gurunya. Selalu setiap murid itu mendoakan, Syekh, mudah-mudahan guru diberi sehat walafiat. Mudah-mudahan guru diberi sehat walafiat. Begitu semua murid. Lama-lama Syekh Sya'rawi itu bangun dari sakitnya yang sudah meletak di atas pembaringan. Ini kok orang mendoakan saya supaya afiat. Dia katakan, yabni anak fi afiat. Saya sehat walafiat. Kata muridnya, bagaimana guru ngaku sehat walafiat kok geletak di atas ini pembaringan? Afiat itu adalah saat orang bisa mengatakan alhamdulillah saat menerima ketentuan Allah, baik atau buruk dia mengatakan alhamdulillah. Itu adalah orang yang afiatin, orang yang tidak pernah berontak, orang yang tidak pernah marah, orang yang tidak pernah kecewa dengan apa yang ditakdirkan menjadi bagiannya dalam kehidupan. Itu fi afiyah. Maka bapak-bapak, pada pagi hari ini saya mohon maaf belum sempat membaca hadisnya secara panjang lebar, tetapi itu penting untuk kita jadikan cahaya, untuk jadikan lampu. Oh iya ya, ternyata boleh jadi kalau saya ngaji seminggu sekali, tapi duit datang saya mencari uang seminggu 7 hari, maka boleh jadi iman saya menjadi lemah. Karena gempuran yang 7 kali itu tidak berbanding dengan yang 1 kali. Kalau saya mendengar khutbah hanya seminggu sekali saat sholat Jumat, sementara saya melihat kemegahan dunia itu setiap waktu melalui handphone saya, wajar kalau kemudian saya menjadi lupa dan lalai terjerumus ke sana karena saya tidak memberikan keseimbangan yang wajar dalam hidup. Al-Ansor saat diingatkan oleh Rasulullah, ama tardawna ayyadhaban nasu bidzahabi wal ibli wa tadhhabuna an wa tarjikuna antum bi Rasulillah, kalian pulang bersama saya, mereka menjadi apa itu? Ingat. Maka bukan karena saya sebagai seorang guru yang mengajar di masjid ini, bapak-bapak jangan pernah berhenti mencari kebaikan.
Bapak-bapak, jangan pernah berhenti mendengarkan nasihat yang baik-baik dari siapapun. Semakin sering kita mendengar, semakin sering kita diingatkan, tentu kita akan menjadi lebih baik lagi. Bapak-bapak, kita baca hadisnya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang maknanya juga sudah saya terangkan secara umum. Dahulu bangsa Arab itu kalau mengubur manusia itu memiliki dua tradisi. Ada yang namanya asyakku, ada yang namanya al-lahdu. Kalau asyakku itu dia membuat lubang kuburannya sudah digali, ini bukan berarti menggali kuburan. Itu namanya kobrun. Kobrun itu yang gedenya, yang Bapak gali misalnya 2 meter kali 2 kali 1 itu namanya kobrun. Nanti di dalam kobrun itu ada yang namanya syakul, itu Bapak gali lagi tengahnya kayak parit. Ada yang namanya lahdun. Kalau lahdun itu yang digali bukan dasarnya, tapi dinding kuburan yang menghadap ke arah kiblat. Karena nanti jenazahnya kan ditaruh di atas apa itu namanya, siku tangan yang kanan menghadap kiblat, maka dia dibuat celah, Pak. Ya, celah itu ya digali aja, masuk di dalam apa ini tiang, di dalam tembok kuburan. Jadi nanti waktu digali, waktu ditindih tanah dari atas, orang itu tidak ada di bawahnya kuburan, tapi sudah ada apa ini nyelip di dinding kuburan. Itu namanya lahat. Kalau yang di bawah itu namanya apa itu asyakku. Itu dua tradisi yang ada pada bangsa Arab. Hadis ini kisahnya adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ditanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau nanti kamu wafat, nanti kuburnya di gimana nih? Apa mau dimasukkan dengan peti-petinya? Apa nanti mau dibuat begini dan begitu, banyak ceritanya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, nanti saya di kuburnya, ya tentu yang paling baik. Yang paling baik itu gimana? Ya ikut gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur dulu. Maka cerita hadis ini, dulu orang Arab punya dua kebiasaan, ada asyakku dengan al-lahdu. Ini juga dikerjakan oleh al-ansor dan al-muhajirin. Ya, yang suka buat asyakku orang Mekah namanya Abu Ubaidah Amir ibnil Jarrah. Ini tukang ahlinya buat apa ini? Asyakku, ini kayak parit di dalam kuburan. Sementara yang ahli buat lahat itu sahabat Nabi namanya Abu Talhah Al-Ansori, orang Madinah. Jadi dulu orang Arab punya tradisi begitu. Orang Mekah rata-rata pakai asyakku, orang Madinah rata-rata pakai apa ini? Pakai al-lahdu. Nanti ini dengan cerita saya nyambung tadi betapa Nabi itu mencintai Ansor. Ini ketika Rasulullah wafat itu kan hari Senin, nanti hilaf dalam sejarah. Apa Nabi dikubur hari Selasa, apa Nabi dikubur hari Rabu, itu hilaf. Itu Bapak baca sendirilah dalam ilmu sejarah. Tetapi intinya, selesai kisah itu, ya Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, kemudian Usamah bin Zaid bin Harisah itu yang mengurusi jenazahnya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman itu berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah berbicara soal apa ini? Siapa yang menggantikan Rasulullah? Selesai terpilihnya sahabat siapa itu? Abu Bakar kan ke rumah Nabi, maka kemudian ditanya. Ditanya yang pertama, Nabi ini dikuburnya di mana? Ini ada hadis yang minggu depan. Ini membangun kuburan, ada masjidnya itu gimana? Nabi itu dikuburnya di mana? Itu ribut dulu sahabat. Yang kedua, dibuatkan asyakku apa dibuatkan Allah? Nggak sepakat. Sahabat itu ada yang usul nih Pak. Ini kalau ada orang iseng sebelum kita sampai hadisnya minggu depan. Kalau ada orang iseng sholat di masjid ada kuburannya itu tidak sah. Itu kurang pikir. Ya, kan banyak itu orang tidak mau sholat karena di depan apa ini masjid kanan kiri depan ada atau di dalamnya ada apa ini kuburan. Mereka tahu bahwa semua ulama hadis dan semua ulama sejarah itu mencatat ketika Rasulullah itu wafat, itu mau dikubur di mana? Bukan di kamarnya Aisyah rumah, nggak ada itu yang berpendapat begitu. Mereka berpendapat cuma dua. Yang pertama dikubur di mimbarnya Nabi di Raudhah. Ya kata mereka Nabi pantasnya
jebol Pak. Ya, Nabi kan kerjanya apa ini? Tabligh, dakwah. Yang utama di mana? Ya di tempat duduknya Nabi ngajar saja. Jadikan apa ini? Kuburan. Iya. Kalau menaruh makam di dalam masjid itu tidak boleh. Dan itu menjadi ajaran agama yang diketahui oleh semua orang. Kan sahabat tahu tuh kalau sholat subuh 2 rakaat. Sahabat tahu tuh kalau sholat asar itu 4 rakaat. Sahabat tahu tuh kalau malam Ramadan itu tarawih hukumnya sunnah. Sahabat tahu tuh kalau kurma itu 2,5 kilo untuk dijadikan apa itu zakat apa fitrah. Tahu tuh semuanya. Kalau memang haram naruh kuburan di dalam masjid, kan nggak ada yang berpendapat kayak begitu. Berarti naruh kuburan di dalam masjid itu hukumnya nggak ada. Nanti kita bahas mendetail minggu depan. Sahabat ya dikubur aja di sini. Katanya jangan loh, masa di situ ya udahlah sama-sama aja dibakti. Ini mungkin yang kepengen nanti kumpul sama Nabi. Karena dia berpikir kalau Nabi dikubur di sini, gua kan nggak mungkin dikubur di sini. Nanti ya udah kubur, bukan mereka nggak suka itu, tapi mereka pikir ya, mendingan Nabi dibakti. Nanti saya di sana kan jadi semakan dan sekomplek dengan siapa ini? Rasul. Abu Bakar yang cerita, Pak. Oh nggak bisa begitu. Saya dengar langsung kata Abu Bakar dari Rasulullah, apa itu? Nahnu ma'asyiral anbiya, kami semua nabi, bukan Nabi Muhammad, semua itu harus dikubur haitsu tubitna, di mana kami nanti wafat harus diapakan nih? Dikubur di situ. Maka oh begitu. Nabi wafat di mana? Ya ini bagusnya Pak, nasibnya Sayyidah siapa ini? Ummul Mukminin Aisyah. Waktu sakit, Aisyah itu minta ridho kepada semua istri Nabi. Dan Nabi juga minta ridho kepada semua istri Nabi. Supaya perawatannya di kamarnya siapa ini? Aisyah. Maka Nabi wafat di situ itu hilaf yang pertama. Yang kedua, hilafnya ini dibuatin syakun apa dibuatin apa hilah tuh. Nih caranya Pak. Ya. Orang itu tidak semua budaya itu dibuat. Ini kan orang sekarang kadang-kadang bikin pertanyaan agama gini. Itu dikerjakan nggak sama Nabi? Ya. Nabi nggak ngerjain, ya nggak boleh. Kalau begitu kawinan di Betawi berantakan semua. Pertama ada palang pintu. Bukan apa? Yang pertama itu namanya balas pantun. Ya kan? Balas pantun dulu. Pak. Setelah balas pantun, kemudian pakai apa itu? Palang pintu. Orang nanya itu sama saya. Ada juga yang otaknya belum gitu nanya sama saya. Begitu boleh enggak? Saya bilangnya boleh aja. Tapi kan dulu Nabi nikah enggak? Ya karena Nabi enggak nikah di perumpung. Coba Nabi itu anaknya besanan di perumpung. Mungkin ya Sayyidina Umar itu wakilnya Nabi untuk apa ini? Palang pintu. Yakin jagoan perumpung ngeper semua apa? Lo palang pintu orang Sunda nikah itu. Saya pernah lihat. Saya kalau diundang orang karena sering diundang itu lama benar. Kenapa? Ninja orang. Udah gitu dia kan udah orang pisang bro. Udah tahu kan nanti mau dia ngapain diinjak. Tapi Bapak, itu namanya budaya. Budaya itu selama dia tidak bertentangan dengan agama, bahkan mungkin mendatangkan kebaikan, budaya itu diadopsi oleh agama. Apa contohnya? Nabi dulu Pak sebelum ini. Nabi dulu waktu mau tinggal datang di Madinah yang saya cerita Ansor tadi kan rebutan. Nabi rumah saya, Nabi tinggal sama saking cintanya sama Rasul. Bapak tahu tak? Nabi memutuskannya dengan cara apa? Dengan cara udah nanti unta berhenti di mana? Yang pertama, di situ saya numpang. Berhenti di rumahnya Abu Ayyub. Apa tuh Sal? Nabi minta petunjuk sama unta bukan? Semua dalam hidup ini kan pakai takdir Allah, ya kan? Kan semuanya ada apanya itu? Ada takdirnya. Maka takdir Nabi udah tahu. Saya udah pasti ada takdirnya di rumah saya. Tapi caranya yang elegan. Kalau saya ngomong kata Nabi, saya di rumahnya Abu Ayyub. Wah, Nabi kok gitu ya? Kan gitu kan? Kata Nabi udah yang adil. Unta ini kan nggak kenal rumah RT berapa, RW berapa nggak kenal. Ya, unta ini nggak tahu nih rumah yang ada AC-nya, rumah yang bagus, keramik, nggak kenal unta. Unta. Kalau saya tanya sama Bakar, kan Nabi hijrah sama Bakar. Ini kita nginep di mana ya? Cari yang bintang 5 ya Rasulullah kan begitu. Cari yang kaya Nabi kan begitu. Bapak, itu namanya budaya. Nabi di mana unta saya itu budaya. Undian itu budaya. Nabi itu kalau mau keluar
Ini istri siapa? Istri yang mana yang diajak duluan? Itu pakai Quran. Quran itu bukan agama, itu tradisi. Diundi kayak bapak itu apa namanya, arisan. Nama istrinya tuh dimasukin semua kan. Nanti Nabi ngambil nih. Begitu Nabi ngambil, oh Aisyah. Berarti yang pertama Aisyah. Nanti yang kedua dikocok lagi, nama Aisyah nggak ada sudah. Karena sudah apa ini? Dapat. Itu budaya. Jadi bukan berarti oh yang nggak dikerjakan Nabi nggak ada dalil Quran hadisnya. Kau mau begitu, hidup itu sempit betul dan tidak menjadi afdal bijaksana. Ini terjadi ketika Rasulullah wafat. Kata orang Mekah, ya Nabi kan aslinya orang Mekah. Tahu dulu kalau dikubur asyakku. Ini Nabi nggak pernah bilang kuburan yang afdal itu pakai syakun apa pakai apa ini. Nggak pernah. Maka kalau ngomong pasti ada yang bilang kayak Abu Bakar tadi kan. Nabi kata sahabat gini aja deh. Kata Ansor nggak bisa. Ini kan dikuburnya di Madinah. Madinah harus pakai apa ini? Lahap. Maka sepakat udah nggak usah berantem. Ini yang kita kuburnya kan di kamarnya Aisyah. Sekarang siapa yang mau bikin syakun? Siapa yang mau bikin lahap? Kata orang Mekah yang terbaik bikin syakun Abu Ubaidah Amir Ibn Jarrah. Kata orang Madinah yang terbaik buat lahap itu Abu Talhah Al-Ansari. Kata orang-orang, ya udah, mana? Dua-duanya nggak ada, Pak. Dua-duanya nggak ada. Mana Abu Ubaidah? Kata orang, nggak ada. Wah galak nih. Nabi kan, kata orang Madinah, mana Abu Ubaidah? Kok nggak ada? Duluan sih nyari. Sebelum disuruh nyari, nih orang-orang disuruh nyari nih. Kata orang Mekah, kita cari Abu Ubaidah. Kata orang Madinah, kita cari Abu Talhah. Sebelum itu nyari, kita siapa yang datang duluan, siapa yang datang duluan, maka kami minta dia untuk mengerjakan apa yang biasa dia kerjakan di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayak undian, tapi ini memuaskan semua orang. Kalau adu argumentasi dibawa ke DPR, nanti bisa diuji lagi di MK. Nggak selesai dan nggak akan memuaskan semua orang. Sudahlah, sekarang kita pasrah kepada Allah. Bagian pasrah kepada siapa? Ini dua-duanya nggak ada. Kita mau kubur Nabi. Siapa yang datang duluan, maka kita buat itu untuk makam Rasulullah. Takdir Allah membuat Abu Talhah datang duluan. Ya sama-sama dicari ini. Dicari, yang datang duluan Abu Talhah. Kata kaum Ansor, was, ini datang duluan. Maka dibuatkan lahap buat Rasulullah. Itu Pak, menunjukkan bahwa doanya Nabi itu pasti makbul. Makanya nanti orang jangan antipati dengan kuburan-kuburan dalam masjid. Karena jangan lihat hadis tentang Nabi melarang bangun kuburan. Ada doa-doa Nabi nanti yang harus kita satukan. Nabi itu, hadis tadi yang saya ceritakan tentang Ansor, itu Nabi bilang gini, laulal hijrah, kalau bukan karena ada peristiwa hijrah, saya ingin disebut orang sebagai orang Al-Ansor. Itu Nabi bilang, Allahumma arhamil ansor, Allahumma arham abna'al ansor, Allahumma arham abna'il ansor. Ya Ansor, wow Nabi. Itu menunjukkan cinta Nabi sama Ansor. Akhirnya apa? Nabi dimakamkan pun sesuai dengan tradisinya kaum Ansor, tidak dibuatkan syakun sebagaimana tradisi orang di Mekah. Sebelum kita lanjutkan nanti minggu depan, maka ulama berpendapat mazhab yang keempat bahwa memakamkan itu dengan lahdun dan dengan syakun itu al-aslinya al-jawaz boleh dengan dua cara itu. Kalau berbicara yang afdol, empat-empatnya sepakat. Yang afdol itu dibuatkan lahap. Tetapi kalau mau dibuatkan syakun itu hukumnya boleh. Yang berbeda hanya Imam Ahmad bin Hambal yang berfatwa bahwa membuat syakun itu hukumnya makruh, ya hukumnya makruh. Kalau yang tiga bilang hukumnya tidak makruh, tapi semuanya sepakat yang afdal itu adalah membuatkan yang apa ini lah. Nanti kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ini terkait nanti dengan menutup etika, menutup apa itu namanya tanah, ya apa namanya nguruk, ya nguruk tanah kuburan, kemudian bagaimana kuburan itu dibangun, kemudian nanti kita bicara bagaimana hukumnya ya kalau kuburan itu dibuat tinggi. Biasanya kuburan
Rasulullah juga dulu zaman Al-Walid sudah ditinggikan musanaman, kayak ada punuknya. Punuknya itu berarti apa, ini tinggi, apa hukumnya kayak di luar Batam misalnya kuburan tuh dikasih bagus, kemudian ada lampu-lampu di sekitarnya dengan hadis Nabi. Nanti kita akan jelaskan pada pengajian yang akan datang bahwa hukum itu harus dijelaki. Hukum sholat di atas kuburan, hukum sholat di atas kuburan ini, bapak sholat di atasnya, itu namanya as-sholatu alal qabri, itu hukumnya. Yang kedua as-sholatu alal qabri, sholat tapi ngadepnya kemana ini? Ke kuburan. Ya tentu bapak bisa jawab tuh, kalau kuburannya dua sana bapak ya nggak benar karena kiblatnya di sana. Tapi apa hukumnya? Sholat menghadap kuburan tapi kuburannya di arah apa ini? Kiblat, kayak di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bahas sholat di masjid yang ada kuburannya, apa hukumnya membangun kuburan ulama dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas pada pengajian yang akan datang. Mengingatkan Rasulullah dimakamkan di sana, kemudian itu menjadi makam yang umum, artinya tidak melekat hukum khusus buat Nabi, karena di samping Nabi ada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu saya juga nggak pernah masuk ke makam, tapi dalam sejarah, dalam hadis, orang-orang yang pernah izin ya masuk ke makamnya Rasulullah itu yang paling kuat riwayatnya, yang paling tua, paling tua riwayatnya adalah ponakannya Ummul Mukminin Aisyah, yang Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin itu pernah minta sama Ummul Mukminin Aisyah, ya ummah, ibu, karena bibinya kan, dia boleh masuk ke dalam apa itu kamarnya, ikshifi, itu bukakan di mana itu makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia melihat makam Rasulullah, kemudian ratain dengan pundaknya Rasulullah itu adalah kuburannya sahabat Abu Bakar. Kemudian di kaki, jadi kepalanya Sayyidina Abu Bakar itu berada posisinya rata dengan pundaknya Rasulullah, sementara kepalanya Sayyidina Umar itu rata dengan pundaknya Abu Bakar atau mengarah ke arah kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebahagiaan yang tiada tara ya, bagi buat Sayyidina Umar, manusia yang pernah ingin membunuh Nabi sekarang dimakamkan di samping apa ini? Nabi. Kalau ada orang benci Abu Bakar, benci Umar, itu tidak usah pakai dalil, suruh pakai otak aja. Masa mungkin orang yang sejahat itu kuburannya ada di samping makam? Itu kan kayak bukti betapa Rasulullah itu mencintai Sayyidina Abu Bakar, betapa Rasulullah itu mencintai Sayyidina Umar. Kedua sahabatnya itu dimakamkan di sisi Rasulullah. Itu sebagai tasdik. Sebelum kejadian itu Nabi ngomong, nanti pada hari kiamat buistu ana, yang pertama kali bangkit itu saya, baru habis itu Abu Bakar, baru habis itu Umar, kemudian akhir bangkit. Itu kenyataan. Itu yang saya bilang, semua yang dari Rasulullah itu pasti apa ini? Benar dan mustajabut doa. Nanti kita lanjutkan masih hadis ini terkait dengan kuburan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kita mengaji di Masjid Hayatul Islam ini, kita duduk membaca, melihat, mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca manaqib, kisah-kisah indah dari para nabi, dari para sahabat nabi, dari para orang soleh. Mudah-mudahan itu menjadi tawassul dan wasilah kami kepada Allah agar Engkau memberikan kami semua khairat dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah menjaga kita, menjaga orang tua kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mencintai kita, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan orang-orang yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Ya Allah, jaga kami semua min kulli makruhin, dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dari semua bentuk mara bahaya, dari musibah, dari bala, dari penyakit, dari virus, dari bakteri. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa menaungi
kami semua dalam rahmat, taufik dan hidayah-Mu melewati masa-masa yang sulit dalam pandemi COVID ini. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua nanti keluar dari ujian ini dalam keadaan yang lebih baik lagi, lebih dekat kepadamu, lebih dekat kepada ridho-Mu, lebih dekat kepada surga-Mu. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bijahi man unzilat alaihil Fatihah. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina litudda hawaijuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, 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 ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hatina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.